fokus untuk belajar. Nah, bagi Anda yang belum tahu Suprato itu siapa, Suprato adalah kakak kandung saya. Yang jaraknya itu 12 tahun, bisa bayangkan tuanya seperti apa. Tapi ya dia masih energik teman-teman. Kalau bicara masih menggebu-gebu, ya membara, antusiasnya luar biasa, ilmunya banyak. Dan Suka Suprato ngegas. adalah, Suka ngegas. Suka ngegas. Dan Suprato adalah mentor saya di bisnis MLM. Saya belajar banyak dari Om Suprato Cuaca. 19 tahun di industri MLM, sudah mencetak begitu banyak leader di MLM, dan sampai detik ini juga masih aktif sebagai salah satu leader di perusahaan MLM. Nah, kita membuat networking guru dengan tujuan adalah memintarkan para network builder di Indonesia. Ya, tujuannya apa? Agar network marketing di Indonesia itu semakin maju dan semakin banyak ya para distributor, para leader yang memiliki attitude yang bagus dan profesional. Sedap. Oke, teman-teman, kita persilakan Suprato Cuaca. Baiklah, teman-teman, saya akan langsung share screen untuk teman-teman semua. Ya. Oke. Saya share screen, sudah share screen ya. Baiklah. Oke, topik kita ada 2 hari ini, yaitu money game lawan MLM, selling lawan networking. Ini tadi yang Sadra bilang. Saya ingatkan lagi teman-teman yang punya akun Instagram, silakan follow ya, NG Pro Official. Anda juga bisa kunjungi website kami, networkingguru.id, untuk melihat visi, misi, dan kegiatan dari Networking Guru. Oh ya, sebelum lanjut, saya mau kasih tahu buat teman-teman tim Anda yang mungkin nggak keburu untuk ikut di Zoom. Mereka mungkin lebih gampang kalau mau ikut mau belajar lewat YouTube. Silakan ya teman-teman, bisa langsung arahkan mereka ke channel YouTube Sadrak Cuaca. Karena kita juga udah live kan di YouTube juga ya. Itu aja. Udah live ya? Udah. Oke. Baik, teman-teman. Kita akan mulai. Nah, saya ingin Anda menonton video berikut ini ya. Ini video menarik sekali. Dan Anda fokus dengarkan video ini karena ada pesan penting yang ingin disampaikan di bagian-bagian akhir dari video ini. Jadi video ini kurang lebih sekitar 4 menit. Jadi coba Anda dengarkan baik-baik ya. Pesan yang penting yang ingin disampaikan oleh video ini. Terutama bagi teman-teman yang punya anak usia sekolah, ini mengenai pendidikan. Kita dengarkan sama-sama. Saya atau Anda pasti punya banyak sekali teman yang dulunya waktu sekolah itu pintar banget. Jago matematika, fisika, kimia. Sadra, videonya bagus nggak ya? Saya mesti stop share dulu kayaknya. Hah? Saya lupa. Oh, saya lupa. Optimize. Ya, bagusnya optimize biar nggak pecah-pecah. Oke. Ini udah ya? Putih layarnya. Oke. Stop share. Masih putih ya? Ya belum di-share. Udah ya? Oke. Saya atau Anda pasti punya banyak sekali teman yang dulunya waktu sekolah itu pintar banget. Jago matematika, fisika, kimia, biologi, akuntansi. Semua materi akademis itu dilahap sama mereka. Tapi ada satu kenyataan yang agak aneh. Teman-teman kita yang dulunya pintar sewaktu sekolah, pas terjun di dunia nyata sekarang, di kehidupan nyata mereka, itu mereka hidupnya biasa-biasa saja. Waktu sekolah itu biasa-biasa saja, atau bahkan cenderung kurang dalam hal akademis. Apa penyebabnya? Penyebab pertama, orang-orang yang kita anggap pintar itu ternyata pintarnya cuma teori. Mereka tidak pernah mempraktikkannya. Bener gak? Mereka pintar hitung-hitungan, pintar baca rumus, dan pintar menyelesaikan soal. Tapi ya sudah, cuma sebatas teori. Penyebab kedua, orang yang hanya pintar secara akademis, mereka jadi terlalu sering berpikir. Mereka lambat dalam take action. Anda tahu nggak?
pahlawan devisa kita alias para TKI atau TKW, mereka dulu waktu sekolah itu pengetahuannya biasa-biasa saja, prestasi akademisnya biasa-biasa saja, tapi mereka nekat, berani berangkat ke luar negeri padahal belum bisa bahasa Inggris. Banyak juga yang sukses di sana, ya enggak? Mereka nggak banyak mikir, ini nanti berhasil nggak ya? Ini nanti sukses nggak ya? Jadi jangan sampai kita yang titelnya S1, S2, atau S3 kalah nekat sama mereka yang cuma lulusan SD atau SMP. Tapi nekatnya mereka bukan nekat konyol. Mereka punya keyakinan bahwa hidupnya harus berubah dan lebih baik. Penyebab ketiga, sekolah kita mendoktrin anak-anak bahwa pintar akademis saja sudah cukup. Buktinya setiap hari kita dijejali dengan materi cara belajarnya menghafal atau potensi. Fokus belajarnya ya cuma untuk lulus ujian dengan nilai yang baik. Lama-lama, anak-anak kita itu jadi menganggap bahwa oke, theory is enough. Tapi setelah mereka terjun ke masyarakat, mereka kaget, loh kok gini ya? Ternyata beda yang diajarin sekolah sama yang saya alami di masyarakat. Di masyarakat itu kita harus pintar berkomunikasi, bernegosiasi, mudah diajak kerjasama sama orang lain, harus punya inisiatif, harus berani mencoba, harus bisa berpikir kreatif, harus pintar baca situasi. Karena kalau tidak, kita hanya akan jadi pengikut. Kita nggak bisa bersaing sama orang-orang yang lebih gigih dan punya pemikiran kritis. Penyebab keempat adalah terlalu mengandalkan teori. Karena sejak kecil kita dididik untuk terus selalu baca buku, menghafalkan teori, tahu banyak informasi itu sangat bagus, dan ini akhirnya terbawa sampai kita dewasa. Setiap kali kita mau bertindak, kita cari referensi teori. Kita buat banyak perhitungan, pertimbangan. Ya, tidak ada yang salah sih dengan cara ini, tapi kalau kita terlalu banyak melakukan perhitungan, pertimbangan, lama-lama kita nggak akan take action. Kita akan selalu terus menunda untuk membuat keputusan karena kita sibuk dengan teori-teori kita. Ya seperti kebiasaan kita sewaktu dulu, banyak baca buku, banyak berimajinasi, tapi takut untuk mengambil kendali. Penyebab kelima adalah tidak memiliki kecakapan sosial. Memiliki banyak kenalan itu sangat bagus. Karena tiap orang yang kita kenal akan membawa kita pada banyak pengalaman dan pembelajaran. Dan memang benar, orang hidup itu bekalnya bukan cuma teori, bukan cuma soal matematika, bahasa Inggris, fisika, kimia, atau biologi. Kita perlu ngobrol dan berinteraksi dengan orang lain. Kita perlu untuk belajar bagaimana caranya bekerja sama dengan orang-orang di sekitar kita. National Association of College and Employees in USA tahun 2002 pernah mengungkapkan sebuah hasil penelitian bahwa dari 20 karakter orang-orang sukses, karakter pertama yang paling banyak dimiliki adalah kemampuan berkomunikasi. Yang kedua adalah kejujuran, dan yang ketiga adalah kemampuan bekerja sama. Anda perhatikan ya, 3 hal utama. Yang pertama adalah kemampuan berkomunikasi, dan yang ketiga adalah kemampuan bekerja sama. 2 hal ini tuh kaitannya dengan kecakapan sosial. Jadi kalau anak kita hanya belajar teori dan melupakan kecakapan sosial, maka mereka akan sulit untuk bersaing di dunia yang semakin kreatif ini. Dan tahukah Anda kalau nilai bagus atau IPK itu urutannya ada di nomor 17 dari 20 karakter itu tadi. Siapa yang merasa terganggu dengan suara backgroundnya? Aduh, suara lagu backgroundnya kenapa kok kenceng banget ya. Nah, poin yang penting yang saya ingin sampaikan dari video tadi, ya, bahwa ilmu-ilmu yang dipelajari oleh kita di... Bentar, Pak Suprato. Yes. Poin pentingnya tahu apa enggak? Apa? Aku dari tadi kok sebel banget dengan suara backgroundnya, kenceng banget gitu. Itu poin pentingnya. Tapi gue periksa katanya ada musik atau sound yang tanpa sengaja saya putar di laptop saya gitu. Saya dengerin kok nggak merasa ya ada suara background itu ya. Tadi begitu diputar kok mengganggu banget suara backgroundnya. Nah, poinnya adalah begini teman-teman. Dari NACE ya, National Association of College and Employees dari Amerika tahun 2002 pernah mengeluarkan data 20 karakter orang sukses. Nah, yang menarik adalah nomor 1 itu adalah kemampuan berkomunikasi. Ini yang paling penting. Nomor 2 adalah kejujuran atau integritas. Dan nomor 3 adalah kemampuan bekerja sama. Nah, orang-orang yang nilai akademisnya tinggi, ya itu tidak menjamin kesuksesan ketika berkarir. Karena
kemampuan akademis itu ranking 17 ya. Jadi nggak terlalu penting Bapak Ibu kemampuan akademis seseorang. Saya juga punya teman kuliah yang nilai IPK-nya sangat tinggi, tetapi di kantor ya berkarir barengan dengan satu teman lagi yang nilai IPK-nya biasa-biasa aja, tapi teman yang nilai IPK biasa-biasa itu posisinya sekarang udah direktur. Dan yang nilai IPK paling tinggi itu 2 tingkat di bawahnya. Ya, jadi kalah sama yang punya kemampuan bersosialisasi ya. Jadi nomor 1, 2, 3 ini kemampuan bersosialisasi. Dan sering kita sebut sebagai people skill. Ya, kemampuan menjalin hubungan dengan orang lain. Yaitu kemampuan berkomunikasi, jujur, dan kemampuan bekerja sama. Nah, The Carnegie Institute itu pernah melakukan survei untuk orang-orang yang sukses dalam karirnya. Ternyata 85% mereka sukses karena people skill, mampu menjalin hubungan baik dengan orang lain. Dan 15%, hanya 15% yang sukses karena faktor teknis atau menguasai pekerjaannya atau karena pintar. Jadi lebih banyak yang sukses karena people skill daripada yang punya kemampuan teknis atau IQ-nya tinggi. Nah, Harvard University juga pernah melakukan survei kepada ribuan orang yang di PHK. Nah, ternyata hasilnya 90% mereka dipecat karena tidak mampu menjalin hubungan baik. Dan hanya 10% yang dipecat karena faktor teknis. Jadi kita bisa melihat betapa pentingnya IQ ya di dalam karir kita. Termasuk di dunia MLM. Betapa pentingnya IQ, betapa pentingnya people skill ya di dalam dunia karir kita. Terlebih lagi di dunia MLM. Ya, di bisnis MLM, people skill itu sangat penting. Dan yang paling penting dari people skill, tadi urutannya nomor 1 itu adalah kemampuan berkomunikasi. Communication skill ini sangat penting. Ya. Dan menarik, ini walaupun penting, tapi di dunia akademis belum tentu diajarkan. Atau paling diajarkan hanya sepintas. Saya juga nggak ingat dulu waktu saya sekolah sampai dengan kuliah, saya nggak ingat loh. Berapa mata pelajaran yang ngajarin saya cara berkomunikasi, saya nggak ingat. Ya, mungkin mata pelajaran zaman sekarang sudah ada masukin communication skill. Tapi saya yakin nggak banyak. Padahal ini sangat penting. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu, kita buat training untuk ngajarin communication skill. Nah, cara berkomunikasi ini berkaitan dengan dua belah pihak ya, yang berbicara dengan yang mendengarkan. Nah, yang namanya komunikasi itu, teman-teman, kayak gini. Kalau misalnya Anda mengatakan sesuatu, Anda bilang sebuah pesan A, ya, pesan Anda A. Nah, kalau lawan bicara Anda menangkapnya B, oke? Jadi Anda ngomongnya A, tapi lawan bicara Anda menangkapnya B, ya, yaitu sesuatu yang berbeda dengan apa yang Anda katakan, ini namanya salah paham. Nah, di dunia komunikasi, kalau sering terjadi seperti ini, yang ada adalah pertikaian, Bapak Ibu, karena salah paham. Ya, kita ngomong A, ditangkapnya B, salah paham, akhirnya ribut. Ya, bukan hanya di dunia karir, tapi juga di keluarga juga sering terjadi ya, suami istri, orang tua dengan anak-anak banyak salah paham karena apa? Karena komunikasi yang tidak jelas. Nah, yang dimaksud dengan komunikasi itu adalah jadi ini jangan sampai terjadi Bapak Ibu ya. Ini sangat mengganggu. Nah, kita mau belajar kalau kita ngomong A, diterima A. Nah, ini yang namanya memahami. Jadi bicara dengan jelas supaya apa yang kita sampaikan dipahami. Tapi lebih jauh dari itu. Kita akan buat training supaya bukan hanya sekedar dipahami. Kalau Anda ngomong A, ditangkapnya A, itu namanya dipahami. Tapi yang kita mau, apalagi di dunia MLM, di dunia bisnis, yang kita mau itu kan closing kan? Ya, jadi yang kita mau itu adalah Anda mengatakan A, lalu lawan bicara Anda setuju. Ya. Jadi yang kita mau itu lawan bicara kita setuju dan memberi jawaban ya. Jadi kalau kita menjual sesuatu, kita ingin closing. Orangnya setuju, beli. Kita menawarkan bisnis, kita ingin orang yang kita tawarkan itu bergabung. Jadi memberikan jawaban ya. Ini namanya komunikasi yang berhasil. Nah, bagaimana caranya? Ada ilmunya, Bapak Ibu. Ini bukan bakat, bawaan lahir, enggak. Tapi ini bisa dipelajari. Jadi
teman-teman yang merasa saya nggak pandai bicara, ingatlah bahwa yang namanya komunikasi bukan sekedar berbicara, tapi juga tersangkut di dalamnya kemampuan mendengar. Nah, itu semua ada ilmunya. Dan kita sudah merancang training, ya. Nah, orang cenderung mendengar dan percaya kepada orang yang mereka sukai. Jadi orang-orang itu ya mau jadi teman dan percaya berbisnis dengan orang yang mereka sukai. Nah, oleh sebab itu yang namanya people skill itu adalah membuat diri Anda disukai. Itu yang sangat penting. Kalau Anda berhasil membuat diri Anda disukai, yang terjadi adalah orang percaya dan bergabung. Nah, itu sebabnya training yang kita rancang, communication skill, itu adalah teknik berkomunikasi agar mendapatkan jawaban ya. Nah, supaya orang lain menjawab ya, orang lain harus suka dengan kita. Itulah yang namanya people skill. Maka ini sangat penting sekali di dunia MLM. Nah, para pemula di dunia MLM seringkali mendapat penolakan karena tidak tahu rahasia komunikasi seperti yang kita akan ajarkan ini. Nah, ada yang sampai presentasi puluhan kali, 40 kali ya, nggak ada yang join. Itu aneh. Biasanya 10 presentasi, yang join itu 2. Itu angka yang rata-rata ya. 10 presentasi, join 2. Itu angka umum. Tapi kalau 40 presentasi nggak ada yang join, itu ada yang salah. Nah, kami pernah punya downline seperti itu. Nah, setelah kami usut, ternyata downline ini presentasi 40 kali, tapi caranya sangat menyebalkan. Dia tidak tahu cara berkomunikasi yang baik. Dia selalu berdebat. Dia selalu menyalahkan orang lain, memuji bukan orang lain, tapi memuji diri sendiri. Ya, jarang menunjukkan sebagai pendengar yang baik. Nah, karena itulah mereka ditolak. Ya, maka training ini nanti akan menyingkapkan rahasia berkomunikasi yang sederhana tapi powerful. Dan kita akan belajar dari para komunikator ulung kelas dunia supaya level kita meningkat. Misalnya nanti kita akan belajar tentang cara eye contact. Ya, Anda tahu nggak? Di dunia ini ada seorang tokoh yang sangat terkenal dengan eye contact-nya. Ya, jadi kalau dia berbicara, eye contact-nya luar biasa. Dan dia adalah Presiden Amerika Serikat. Mantan presiden. Siapakah beliau? Apakah dia Barack Obama? Apakah dia George Bush? Donald Trump? Atau siapakah beliau? Kita nanti check out ya, check it out di training nanti ya. Ada mantan presiden Amerika yang eye contact-nya luar biasa. Nomor 4. Dengan menguasai rahasia yang diajarkan di training ini, Anda akan disukai dan diterima oleh siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Dengan teknik yang diajarkan ini, Anda bisa meyakinkan orang tanpa berkata-kata. Bisa nggak? Bisa. Dan bahkan Anda akan mendapat jawabannya sebelum Anda mengajukan penawaran. Bapak Ibu pernah nggak ketemu dengan orang yang menyenangkan? Ngobrol dengan dia menyenangkan karena dia membuat Anda nyaman, dia membuat Anda dihargai, dan Anda rasanya suka sekali punya teman seperti itu. Sehingga Anda bahkan dalam hati mengatakan, lu mau nawarin apa sih? Saya beli, gitu ya. Nah, Anda pun bisa seperti itu kalau Anda belajar people skill dalam hal berkomunikasi, sehingga lawan bicara Anda udah setuju dengan Anda bahkan sebelum Anda menawarkan produk maupun bisnis Anda. Ya, makanya training ini Bapak Ibu sangat penting karena akan menyingkapkan rahasia efektif sehingga tugas Anda sebagai pebisnis MLM jadi jauh lebih produktif. Nah, ini ya yang akan dipelajari tanggal 8 dan 9 Juni nanti. Apa tipe berkomunikasi Anda? Karena cara berkomunikasi seseorang tergantung dengan tipe kepribadiannya. Lalu rahasia komunikasi yang efektif yang harus Anda ketahui, terutama dari buku One Minute Manager, ada satu rahasia yang sudah menolong ribuan pemimpin di dunia, termasuk saya, Bapak Ibu ya. Saya punya pengalaman menarik dari buku One Minute Manager yang saya praktekkan ketika saya bekerja dulu dan juga saya praktekkan di bisnis MLM. Bagaimana meyakinkan orang tanpa berkata-kata, bagaimana menegur tanpa dibenci, bagaimana menyampaikan presentasi bisnis yang efektif, dan Anda akan gagal karena bahasa yang lemah. Kadang-kadang tanpa sadar kita mengeluarkan bahasa-bahasa yang lemah. Ya, ada seorang downline saya yang tadinya bisa sponsori orang, tiba-tiba ya selama 1 tahun dia nggak bisa sponsori orang. Ternyata masalah bahasa. Kenapa? Ada hubungannya dengan mental block-nya. Kemudian kita akan mengupas juga perbedaan cara komunikasi pria dan wanita. Ya, bagaimana
pria berkomunikasi, bagaimana wanita berkomunikasi. Lalu tips komunikasi menarik lainnya, misalnya Anda seorang introvert, bagaimana caranya Anda mengajak bicara orang lain. Kadang-kadang seorang introvert merasa, aduh saya nggak pandai bicara, mau topik apa ya, saya apa ya, istilahnya tidak menguasai topik-topik yang menarik. Padahal kalau Anda menguasai tekniknya, ada namanya the introvert script. Ya, kalau Anda mau mengajak berbicara dengan orang-orang yang Anda bahkan nggak kenal, itu caranya gampang. Ada satu set pertanyaan yang Anda tinggal ajukan aja untuk membuat percakapan jadi menarik. Dan juga Anda juga perlu menguasai cara berkomunikasi dengan Gen Z. Ya, ingat mereka adalah anak-anak muda yang usianya baru belasan tahun sampai 20 tahun, ya, mereka Gen Z namanya. Nah, bagaimana Anda berkomunikasi dengan mereka? Ya. Nah, Bapak Ibu, jika Anda sebagai pebisnis MLM telah ditolak berulang-ulang, maka ada rahasia berkomunikasi yang perlu Anda pelajari supaya Anda bisa membalikkan keadaan. Ya. MLM adalah bisnis yang membutuhkan cara berkomunikasi yang efektif. Sayang sekali banyak pebisnis MLM memulai dengan sedikit pengetahuan mengenai hal ini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, kami merancang Communication Skill for MLM tanggal 8 dan 9 Juni. Jadi 2 hari, Bapak Ibu, Anda akan dilatih dengan berbagai macam rahasia dan tips untuk jadi pembicara ya yang hebat ya, dan juga akan sangat membuat pekerjaan Anda sebagai pebisnis MLM jadi jauh lebih produktif. Dan ini Bapak Ibu, harganya seperti yang teman-teman sudah tahu ya, harganya 275.000. Ini adalah harga umum dari training networking guru, dan sekarang kita masih mempunyai kesempatan untuk harga spesial 200.000, dan Anda free ya makalah dan audio training. Jadi selama 2 hari training ini nanti Anda akan dapatkan makalahnya dan juga audio rekamannya. Jadi ini yang menarik dari training networking guru ya. Jadi Anda bisa dapat rekamannya, Anda bisa putar berulang-ulang ya. Anda tinggal daftar aja ke nomor WhatsApp yang ada di sini. Ya, tapi khusus untuk hari ini dan besok, tanggal 23 dan 24 Mei, kami berikan keadaan spesial di mana Anda bisa daftar 2 orang, free 1 orang. Ya, daftar 2 orang berarti 400.000 ya untuk 3 peserta. Ini hanya hari ini dan besok saja ya. Jadi silakan manfaatkan kesempatan ini Bapak Ibu ya. Daftar 2 orang, free 1 orang. Jadi 400.000 untuk 3 peserta, jadi kurang lebih 133.000 rupiah saja ya. Oke, jadi 2 hari ini dan besok ini kondisi spesialnya. Baiklah, sekarang kita akan lanjutkan ke topik pertama saya ya, money game lawan MLM. Bagaimana caranya kita membedakan ini MLM yang benar atau ini money game ya. Nah, kita akan bahas tuntas hari ini. Nah, kita akan nilai apakah ini money game atau tidak dari 3 hal Bapak Ibu. Yang pertama adalah produknya, yang kedua adalah marketing plan-nya, cara membagikan hasil bonus, dan yang ketiga adalah legalitasnya, izinnya. Ya, 3 hal ini yang kita akan bahas. Nah, kita mulai dulu dari produk. Tapi sebelumnya kami ingin berikan tabel yang mungkin Anda sudah sering dengar, ini dikeluarkan oleh satu asosiasi yaitu Asosiasi Penjual Langsung Indonesia. APLI ini sudah dikeluarkan udah belasan tahun yang lalu Bapak Ibu ya, tabel seperti ini ya. MLM dengan money game, apa bedanya? Nah, yang namanya MLM atau networking dengan money game bedanya itu ya, kita mulai dari produk dulu lah ya. Kalau biaya pendaftaran untuk MLM itu biasanya wajar tidak terlalu mahal ya, dan itu biasanya berbarengan dengan pembelanjaan produk. Nah, sedangkan money game itu sangat tinggi ya biaya pendaftarannya. Kita lihat produknya. Nah, MLM produknya jelas, kualitasnya dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan money game tidak ada produk atau jasa yang dijual. Kalau ada pun hanya kedok, kualitasnya dipertanyakan. Ya. Nah, peluang keberhasilan. Kalau MLM, network marketing, itu semua anggota berpeluang sama. Orang yang join belakangan pun bisa lebih tinggi peringkatnya atau penghasilannya dari orang yang bergabung lebih dulu. Jadi fair. Siapa yang bekerja yang menikmati. Tapi beda dengan money game. Kalau money game, yang mendaftar lebih dulu berpotensi dapat keuntungan dan mengorbankan orang yang bergabung belakangan. Jadi ada korbannya.
Jadi kalau namanya money game itu ada korbannya. Kalau MLM yang benar itu dia akan bertahan seterusnya, ya nggak ada batas waktu. Sedangkan money game itu ada batas waktunya Bapak Ibu. Biasanya ya 3 bulan sampai 6 bulan itu udah hilang. Kalau bisa bertahan 1 tahun itu udah lama banget. Apalagi kalau 2 tahun itu udah luar biasa sekali money game yang bertahan 2 tahun. Tapi intinya ujung-ujungnya sebuah perusahaan money game akan scam dan mengorbankan orang yang bergabung belakangan. Ya, nanti kita akan lihat skemanya. Nah, penentu keberhasilan kalau MLM yang benar itu berdasarkan hasil penjualan produk. Ya, jadi ingat ya. Jadi bonus itu berdasarkan hasil penjualan produk yang berkualitas dengan harga yang wajar. Ya, itu yang dibagikan. Sedangkan money game itu berdasarkan banyaknya uang yang disetor oleh sejumlah orang yang direkrut, seringkali tidak perlu kerja apa-apa, hanya setor duit tunggal hasil. Ya, nah sekarang kita akan bahas ya. Ini ada tabel yang mungkin teman-teman sudah tahu, ini sudah belasan tahun dikeluarkan oleh Apli. Nah, sekarang saya akan bahas detailnya ya. Oke, produk. Intinya kalau sebuah perusahaan MLM yang benar, yang legal, itu produknya itu pasti berkualitas dan dengan harga yang wajar. Itu pasti seperti itu. Jadi MLM yang benar itu menjual produk yang bagus, harganya wajar. Ya, jadi makanya kalau Anda mau menilai sebuah perusahaan MLM, lihat dulu produknya. Produknya gimana? Wajar nggak harganya? Berkualitas nggak? Karena produk dari money game itu kalaupun ada, ya itu kadang-kadang kualitasnya nggak jelas dan hanya kedok aja. Jadi tidak ada produk berkualitas yang dijual. Kalaupun ada itu hanya kedok. Contohnya misalnya ya ada sebuah money game yang menjual sabun yang di pasaran kita bisa beli dengan harga 100.000. Di pasaran 100.000 sama. Mereknya aja dibedain. Sama itu produk kualitasnya. Pabriknya juga sama. Tapi dijual dengan 5 juta rupiah. Jadi bayangkan ya, 100.000 dijualnya 5 juta. Nah, itu berarti produknya hanya kedok. Yang dimainkan itu adalah duitnya. Makanya disebut money game. Karena yang dijual itu adalah uangnya. Ya. Jadi, dari sisi produk harusnya teman-teman sudah bisa bedakan. Produknya bagus nggak? Ada nggak orang yang mau join MLM tersebut untuk dapatkan produk yang berkualitas karena memang harganya bagus, wajar, dan juga produknya berkualitas. Kalau money game itu produknya kedok. Ya, terlalu mahal harganya, tidak wajar. Nah, yang paling harus Anda perhatikan, namanya juga money game, maka produknya itu adalah uang. Kalau uang yang dimainkan ataupun diinvestasikan, nah inilah yang perlu jadi perhatian kita. Ya, kalau produknya itu MLM-nya jual produk yang berkualitas, harganya wajar, lah, itu berarti bukan money game lah. Yang seringkali dianggap money game itu ada produknya uang atau bentuk investasi. Nah, ini Anda harus lihat Bapak Ibu. Kalau produknya itu berupa trading, perdagangan, biasanya forex, kripto ya, ataupun saham, Anda lihat itu real trading atau bukan. Kalau benar-benar trading, real trading itu masih bisa diterima. Karena ada kan lembaga di Indonesia yang mengawasi perdagangan forex, kripto maupun saham yang dilegalisasi. Ya, jadi kalau dia betul-betul real trading masih bisa diterima. Nah, produk investasi, orang-orang yang punya uang, daripada mereka simpan dalam bentuk deposito dengan bunga yang kecil, kadang-kadang mereka belikan uang, belikan saham, ataupun mereka masuk ke broker atau sekuritas untuk trading, trading forex, bahkan ada yang juga beli aset digital untuk disimpan sebagai bagian dari investasi. Ya, nah itu namanya trading. Jadi kalau tradingnya real trading, masih bisa itu adalah investasi bodong. Nah, ini yang harus kita waspada. Kalau ini udah pasti money game. Ya. Nah, investasi bodong itu apa? Investasi bodong itu adalah investasi yang ilegal. Ya, ada lembaga-lembaga yang mengawasi investasi. Nah, nanti saya sebut lembaganya ya, nanti kita akan bahas. Nah, investasi bodong ini udah pasti ya tidak mendapatkan izin dari lembaga yang bertanggung jawab tersebut, dan investasinya tidak real. Kalau Anda tanya ini diinvestasikan kemana? Jawabannya nggak meyakinkan, nggak jelas. Ya, itu
namanya investasi bodong. Jenis-jenis investasi bodong yang ilegal ini mereka pasarkan dengan skema Ponzi. Mereka sebutnya MLM, tapi ini bukan sebenarnya skema Ponzi. Nah, apa itu skema Ponzi? Mungkin Bapak Ibu udah sering dengar. Ya, skema Ponzi ini adalah sebuah skema pembayaran bonus di mana mereka membayar bonus dari uang member yang disetor. Jadi orang-orang yang join dijanjikan bonus. Nah, dari mana bonusnya? Dari member-member yang join belakangan. Itu dikumpulkan untuk bayar bonus member yang sebelumnya, yang mendaftar sebelumnya. Sehingga menghasilkan sebuah skema, bentuknya seperti ini ya. Ya, segitiga kayak gini, kayak piramid gitulah ya. Jadi satu orang di atas, jadi makin di bawah makin banyak kan? Kan begitu kan? 1, jadi 2, jadi 8, jadi 4, jadi 8, dan seterusnya. Berkembangnya secara eksponensial. Oke? Berkembang secara eksponensial. Jadi skema ini nanti mereka akan bayar bonus orang-orang di atasnya dari member-member baru yang masuk di belakang. Ya, jadi uang member yang belakangan masuk itu untuk bayar orang yang join lebih dulu. Nah, ingat Bapak Ibu, skema seperti ini eksponensial kan nggak mungkin terjadi secara apa ya, kenyataannya berkembang 1 jadi 4, jadi 8, jadi 16, kan nggak mungkin akan berkembang seperti itu seterusnya. Suatu saat tidak eksponensial lagi, ya, tidak terjadi perlipatan. Nah, kalau misalnya jumlah uang member baru yang masuk itu tidak mencukupi untuk membayar member-member yang sudah ada sebelumnya, maka gagal bayar. Akan terjadi scam. Nah, scam itu artinya perusahaan tersebut kabur ya. Nah, uang-uang member yang baru join ini ya udah hilang. Perusahaan bawa uangnya kabur. Perusahaan MLM-nya langsung berhenti, money game-nya langsung stop. Biasanya usianya ya sekitar 3, 4 bulan, 6 bulan, ya 1 tahun paling lama. Ya. Nah, inilah yang namanya skema Ponzi, Bapak Ibu. Sering disebut sebagai bisnis piramid. Kenapa? Karena bentuknya segitiga. Tapi Bapak Ibu, kalau Anda cek bisnis piramid itu apa sih? Definisinya di Google itu nggak jelas. Ada yang bilang ini adalah skema Ponzi, ada yang bilang ini bisnis yang hanya menguntungkan orang di atas, ya, dan sebagainya. Jadi definisi dari bisnis piramid ini tidak jelas kalau di website. Nah, yang pasti Bapak Ibu, bisnis piramid yang dimaksud oleh kebanyakan orang, bisnis piramid itu adalah bisnis yang ilegal. Itulah money game, itulah skema Ponzi. Dan disebut ilegal, money game, bukan karena bentuk. Bukan karena bentuk segitiga ya Bapak Ibu ya. Karena MLM yang benar juga bentuknya piramid, betul nggak? Kalau Anda lihat, MLM yang benar, yang legal, yang udah bertahan puluhan tahun sampai sekarang masih jalan, izin lengkap, menjual produk yang bagus, skema pembelian bonusnya udah benar, nggak mungkin scam, bentuknya juga segitiga, ya kan? Dari atas, rekrut makin banyak di bawah. Tapi ini legal. Jadi ingat Bapak Ibu ya, bisnis piramid itu ilegal, bukan karena bentuk segitiganya. Dia ilegal karena skemanya. Dia membayar orang-orang dari member baru yang masuk. Suatu saat jumlah uang yang masuk nggak mencukupi lagi. Dan yang terjadi adalah scam, gagal bayar. Ya, itu namanya bisnis piramid. Bukan karena bentuknya segitiga. Karena MLM yang benar juga bentuknya segitiga. Bahkan struktur organisasi perusahaan pun bentuknya segitiga. Betul nggak? Perusahaan apapun juga. CEO-nya, direkturnya kan sedikit. Manajernya lebih banyak. Supervisornya lebih banyak lagi. Staff yang lain lebih banyak lagi. Segitiga juga. Jadi ingat ya Bapak Ibu ya, jangan ilegal dari struktur segitiganya. Piramid. Bukan karena bentuknya. Ya, disebut piramid itu nggak jelas. Skema Ponzi jelas, yaitu membayar bonus orang dari member-member yang masuk. Suatu saat jumlah uang yang masuk nggak mencukupi untuk bayar yang di atas. Gagal bayar dan scam. Itulah money game Bapak Ibu. Beda dengan MLM. MLM itu bonus dibayar karena ada penjualan produk di jaringan kita. Jadi kalau jaringan kita nggak ada penjualan produk, baik kita maupun downline kita, ya kita nggak bisa menuntut dibayar. Paham ya Bapak Ibu ya? Tapi kalau money game nggak. Ada satu istilah di money game, menjanjikan kepastian dari ketidakpastian.
Ya, menjanjikan kepastian dari ketidakpastian. Saya kasih contoh, kepastian. Misalnya dia bilang, Anda dapat fixed income, income yang fix 1% per hari, atau berapalah, pokoknya fix 1% per hari. Atau ada bonus dari marketing plan yang tetap yang akan dibagikan apapun yang terjadi, bahkan sampai overpay artinya scam. Ya. Jumlah uang yang masuk udah nggak bisa bayar jumlah bonus yang harus dikeluarkan, itu overpay. Nah, itu namanya kepastian. Nah, dia menjanjikan kepastian itu dari apa? Dari ketidakpastian. Produknya itu mungkin menaikkan harga saham, berupa aset kripto, atau investasi yang tidak jelas. Misalnya mereka bilang, Anda investasi nih, beli saham perusahaan kita ini nanti sahamnya akan makin naik. Sekarang kita lagi persiapan untuk go public. Kalau Nasdaq, kan, perusahaan teknologi, akan Nasdaq 3 tahun lagi. ICO kalau aset kripto ya. Suatu saat nanti sekarang Anda beli aset kripto kita masih kecil. Suatu saat aset kripto akan 3 tahun lagi nanti harganya seperti Bitcoin nanti. Jadi kita diiming-imingi sesuatu yang tidak pasti. Siapa sih yang menjamin sebuah perusahaan itu pasti bisa go public? Enggak loh, belum tentu. Apalagi Nasdaq. Banyak sekali yang, oh ini nanti perusahaan kita 3 tahun lagi Nasdaq. Jangankan 3 tahun, setahun kemudian hilang dah perusahaannya. Ya, saham perusahaan-perusahaan yang udah terkenal, yang blue chip, ya, yang BUMN, misalnya kayak saham Mandiri lah, Telkom lah, ya, itu pun kalau situasi ekonomi tak menentu, itu bisa turun, Bapak Ibu. Jadi nggak pasti sesuatu yang namanya saham lah, apalagi aset kripto adalah ketidakpastian. Nah, bagaimana sebuah perusahaan bisa menjanjikan kepastian, fixed income, dari sesuatu yang tidak pasti? Itu udah pasti penipuan, itu udah pasti investasi bodong. Money game. Ya. Nah, ciri-ciri money game, Bapak Ibu. Nomor 1, menjanjikan keuntungan besar secara cepat tanpa kerja keras. Jadi orang-orang yang jalani money game itu, udah ini cepat kaya. Bahkan ada yang bilang, lu join aja investasi, nanti dapat 1% per hari, nggak usah kerja, nggak usah rekrut. Ya, itu namanya investment plan, ya, duduk dapat bonus. Ya, tapi kalau duduk Anda disuruh rekrut orang juga, itu namanya working plan. Ya, tapi hati-hati juga, money game juga ada working plan-nya, ada investment plan-nya, ada working plan-nya juga. Intinya menjanjikan keuntungan besar secara cepat tanpa kerja keras. Jangan pernah mau diiming-imingi hal seperti itu. Kalau di MLM yang benar, kita selalu melatih distributor. Jangan janji yang muluk-muluk ya. Jangan bilang kamu nggak kerja dapat duit. Nggak ada yang namanya kaya tanpa kerja. Untuk kerja, untuk sukses ada proses yang kita harus lewati. Nah, itu baru benar. Kalau saya paling alergi kalau ketemu orang yang nawarin bisnis, Pak, nggak usah kerja, Pak. Kami yang kerjakan, Bapak join aja. Bagi saya nggak masuk akal, Bapak Ibu. Nggak ada namanya bisnis seperti itu. Tapi kalau, Pak, kalau Bapak mau sukses, harus kerja. Nah, itu baru saya terima. Sesuai dengan logika. Ya. Produk investasinya nggak jelas. Misalnya Anda disuruh investasi sejumlah uang, lalu nanti akan dijanjikan keuntungan, lalu Anda tanya, ini diinvestasi kemana? Nanti mereka akan bilang, masuk ke sini, ke situ, ke sini. Nggak jelas. Hati-hati Bapak Ibu. Sekali lagi ya, menjanjikan kepastian dari ketidakpastian. Bahkan ada bentuk-bentuk usaha seperti koperasi pun bisa jadi loh Bapak Ibu, itu investasi bodong. Anda diminta store uang, lalu nanti dijanjikan keuntungan tertentu, ternyata nggak ada. Ya, jangan diiming-imingi dengan hal seperti itu. High risk, high gain. Jadi, kalau keuntungan besar, biasanya risikonya besar. Kalau misalnya Bapak Ibu ya, Anda mau mengambil keuntungan dari produk tersebut, tapi Anda nggak jalankan bisnisnya. Anda hanya investasi, karena uang Anda kebanyakan ya. Daripada saya masuk deposito, udah saya ambil risikonya. Anda mau stall sendiri, Anda mau pakai produknya, itu urusan Anda Bapak Ibu. Ya, saya juga punya duit, saya investasi juga. Tapi ingat, kalau itu adalah jenis money game, Anda jangan rekrut orang. Anda jangan jalankan bisnisnya. Karena kalau Anda jalankan bisnisnya, itu beda lagi. Kalau Anda mau pakai sendiri, dengan risiko Anda sendiri, silakan. Ya, jadi ingat ya Bapak Ibu ya, investasi bodong itu udah pasti scam. Kalau nggak jelas-jelas itu, usianya nggak lama. Sebentar kemudian hilang. Ya. Jadi produk investasinya tidak jelas, lalu member mendapatkan bonus dari perekrutan member, bukan dari produk yang terjual. Member dijanjikan keuntungan fix, 1% per hari, ya 10% per minggu, dan seterusnya.
Member dijanjikan kenaikan saham perusahaan aset kripto di kemudian hari. Ya, jadi mulai sekarang kita harus pintar Bapak Ibu. Kalau Anda diminta setor sejumlah duit, Anda tanya ini untuk apa? Oh, membeli saham perusahaan kami. Sekarang Bapak belinya murah, 3 tahun lagi naik. Hati-hati. Ya, 3 tahun lagi kabur itu banyak. Ya, 3 tahun lagi hilang perusahaannya. Dalam bentuk aset kripto juga ada, ICO namanya ya. Jadi mereka janji, oh koin kami nanti akan naik harganya. Karena orang tergiur, oh harga Bitcoin bisa naik ya. Nggak ada yang pasti Bapak Ibu. Ya bisa naik, tapi kebanyakannya hilang. Anda investasi, Anda berharap naik. Dalam waktu setahun kemudian, aset kriptonya tiba-tiba udah nggak ada nilainya. Itu banyak yang terjadi. Jadi Anda perlu berhati-hati. Ya, MLM yang benar itu menjual produk yang jelas, produk yang berkualitas. Ya, oke. Nah, sekarang teman-teman saya ajarkan teman-teman kalau misalnya Anda ditawarin sebuah MLM dan Anda mau hati-hati ini money game atau enggak, cek SUP-L-nya. Ini adalah legalitas MLM. SUP-L itu singkatan dari surat izin usaha penjualan langsung. Bukan SIUP. Jadi kalau perusahaan itu kasih lihat SIUP, bukan. Karena untuk MLM yang dibutuhkan itu bukan SIUP. SIUP nggak cukup. Kalau perusahaan lain, SIUP mungkin udah cukup. Tapi kalau MLM itu harus SIUP-L. Surat izin usaha penjual langsung. Dan itu dikeluarkan oleh BKPM. Badan Koordinasi Penanaman Modal. Jadi BKPM ini adalah lembaga pemerintah yang ditugaskan untuk mengeluarkan izin untuk perusahaan dengan skema MLM. Jadi yang disebut MLM itu adalah multi-level marketing. Membagikan bonus lebih dari satu level. Kalau cuma satu level, itu namanya affiliate. Nggak perlu SUP-L. Ya, jadi itu affiliate aja. Atau reseller lah. Ya, Anda mendaftar jadi sales, dapat bonus untuk setiap produk yang Anda jual. Itu nggak perlu SUP-L. Tapi kalau sudah lebih dari satu level, 2 level, 3 level, 4 level ke atas, itu sudah namanya MLM. Harus ada SUP-L. Nah, kalau ada sebuah perusahaan, Anda mau cek dia, ini legal nggak? MLM atau bukan? Tanya, SUP-L-nya ada nggak? Kalau ada SUP-L-nya, berarti dia legal dari sisi perusahaan MLM-nya. Tapi kalau nggak ada, ya berarti belum legal. Nah, mungkin mereka akan mengatakan, kami sedang proses. Ya udah, Anda tunggu aja. Sampai prosesnya udah keluar SUP-L, baru Anda join. Nah, kalau perusahaannya, produknya real, ya, misalnya produknya berkualitas, harganya normal, wajar. Nah, perusahaan MLM dengan produk yang real, bukan produk money game, bukan investasi, bukan uang, tapi produk kayak suplemen lah atau sesuatu produk yang Anda bisa lihat lah ya, dan itu produk yang berkualitas, harganya wajar, tapi masih menunggu proses SUP-L, ya itu lebih apa ya artinya? Kalau menurut saya itu tinggal tunggu waktu, karena untuk mengajukan permohonan SUP-L itu kan butuh waktu kan. Kadang-kadang waktunya bisa sampai setahun lebih loh Bapak Ibu. Jadi butuh waktu. Nah, kalau produknya dalam bentuk produk yang real, ya oke lah, masih Anda nggak usah khawatir itu bakal jadi money game, karena produknya aja produk real, bukan produk uang. Tapi kalau produknya uang, misalnya dalam bentuk investasi, trading forex atau trading kripto dan sebagainya, tunggu aja SUP-L-nya keluar. Bisa keluar nggak? Kalau dia money game udah pasti nggak bisa keluar. Ya, jadi kalau produknya adalah investasi uang ataupun trading, tunggu sampai SUP-L keluar, baru Anda jalankan. Karena kalau SUP-L-nya keluar, berarti dia dilegalisasi sebagai MLM yang benar, bukan money game untuk saat ini. Karena namanya SUP-L juga bisa dicabut suatu saat. Jadi perusahaan yang punya SUP-L sekarang, suatu saat bisa aja ya BKPM merasa harus cabut Bapak Ibu. Oke? Nah, ini mutlak. Jadi kalau Anda mau, ini money game atau enggak, udah cek aja SUP-L ada enggak. Kalau SUP-L yang beneran SUP-L, dikeluarkan BKPM, diakui, berarti perusahaan itu ya legal, bukan money game. Ya, jadi legalitas sebuah perusahaan MLM ditentukan oleh SUP-L-nya yang dikeluarkan oleh BKPM. Nah, ada lagi asosiasi. Di Indonesia ada APLI, ada AP2LI. Nah, kalau asosiasi ini komunitas perusahaan MLM, ini opsional. Ya, perusahaan MLM tersebut mau masuk APLI ataupun AP2LI itu adalah opsional, bukan syarat legalitas. Kalau syarat legalitas itu adalah SUP-L tadi. Ya, jadi sama kayak naik sepeda motor Bapak Ibu. Kalau Anda naik sepeda motor, legalitasnya adalah apa?
STNK-nya, SIM-nya. Jadi kalau Anda bawa sepeda motor, ditangkap polisi, dicek apa? STNK, SIM. Kalau STNK dan SIM Anda punya, berarti legal. Dan ini mutlak. Ya, izin diperbolehkan Anda bawa motor kalau STNK-nya ada, SIM-nya ada. Legalitas jelas. Nah, kalau komunitas itu misalnya Anda masuk Honda Club, Yamaha Team, Harley Davidson Club, itu komunitas. Ini opsional. Mau masuk boleh, enggak juga enggak apa-apa. Polisi juga enggak akan tanya. Masuk Yamaha Club enggak akan tanya. Tapi kalau STNK, SIM, itu legalitas. Kalau Anda naik sepeda motor, itu mutlak. Sama seperti MLM, legalitasnya ditentukan oleh SUP-L. Ya, itu mutlak. Jadi ketika sebuah perusahaan MLM mengajukan SUP-L, produknya dicek, produk apa yang dijual, marketing plan-nya dicek. Marketing plan-nya money game enggak? Menjanjikan fix 1% apa-apa, dan itu jebol enggak? Itu dicek semua, Bapak Ibu. Ya, nah sedangkan yang namanya komunitas itu adalah APLI, AP2LI, dan ini opsional. Boleh masuk, boleh enggak. Jadi yang menentukan sebuah MLM itu benar atau tidak, itu adalah legalitasnya SUP-L-nya. Nah, kalau sebuah perusahaan MLM sudah ada SUP-L-nya, berarti bukan money game. Paham ya Bapak Ibu ya? Karena izin sudah dikeluarkan. Nah, namun Anda perlu berhati-hati juga Bapak Ibu. Ini saya bahas, saya kupas lebih dalam, lebih jauh lagi ya. MLM atau investasi. Kalau MLM, Anda ajukan SUP-L. Ya, kemana? Ke BKPM tadi, Badan Koordinasi Penanaman Modal. Nah, kalau investasi, Bapak Ibu ya, kalau bentuknya investasi, itu ke OJK atau Bapepti. OJK ini Otoritas Jasa Keuangan. Bapepti ini adalah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Ini adalah dua lembaga yang ditugaskan untuk mengawasi produk-produk keuangan atau investasi. Nah, apa bedanya? Produk apa yang ditangani OJK, produk apa yang ditangani Bapepti. Seperti ini Bapak Ibu. OJK, Otoritas Jasa Keuangan, itu bertanggung jawabnya ke Menteri Keuangan. Itu adalah segala macam produk keuangan. Baik menyangkut perbankan ataupun lembasi masuk di sini, asuransi, fintech seperti OVO lah, GoPay lah, pendanaan, pinjaman online ya, kredit-kredit, bursa saham, pasar modal, ini yang bertanggung jawab adalah OJK, yang mengawasi adalah OJK. Produk perdagangan komoditi berjangka ya, termasuk valuta asing atau forex, aset kripto, itu yang bertanggung jawab adalah Bapepti. Oke, jadi kalau produknya itu berupa investasi, trading forex, trading kripto, itu yang bertanggung jawab adalah Bapepti. Nah, sedangkan perusahaan MLM yang bertanggung jawab adalah BKPM dengan mengeluarkan SUP-L. Nah, sekarang saya bahas lebih mendalam lagi ya. Anda akan lihat nanti ya di surat kabar tiba-tiba keluar nih dari Bapepti ya, trading baik itu forex, kripto dan sebagainya, itu nanti akan keluar nih ya info-info dari Bapepti bahwa ada situs investasi bodong yang ditutup. Jadi investasi bodong itu tugas dari Bapepti untuk mengawasi ya di website terutama ya, situs-situs yang bodong, situs-situs yang nawari trading yang ilegal, trading forex maupun kripto itu akan ditindak oleh Bapepti. Bisa jadi Bapak Ibu tiba-tiba perusahaan yang Anda jalankan tiba-tiba masuk ini ke Bapepti. Itu bisa terjadi, Bapak Ibu. Kenapa? Nah, ini saya mau kasih tahu ya. MLM itu legalitasnya tergantung apa? SUP-L. Dan ketika sebuah perusahaan MLM mengajukan SUP-L, akan diminta produk apa yang dipasarkan. Oh, produk kita suplemen. Nah, kalau suplemen, minta BPOM. Kalau produk kosmetik atau kecantikan, itu juga ada izin tertentu untuk produknya. Ya, itu harus dilampirkan. Udah ada legalitas belum? BPOM udah ada belum? Oke, baru diproses marketing plan-nya. Jadi marketing plan juga dicek Bapak Ibu ketika mengajukan SUP-L. Marketing plan-nya ini jebol nggak? Overpaid nggak? Karena diizinkan itu payout-nya itu 40%. Ya, akan dicek oleh BKPM. Dan kalau sudah oke, disetujui, keluarlah SUP-L. Dan ya, jadi ketika sebuah perusahaan MLM mengajukan untuk SUP-L, itu marketing plan-nya dicek,
produk yang dijual dicek nggak ada izinnya belum. Kalau sudah disetujui, oke, boleh jual produk ini. Misalnya produknya suplemen, produk kecantikan, atau book digital. Ya, e-book itu satu produk digital yang diizinkan untuk dipasarkan melalui MLM. Ini perlu Anda ketahui saat ini ya. Kita nggak tahu ke depan nanti namanya regulasi juga bisa berubah-ubah. Sekarang ya produk yang namanya digital, e-book itu izinnya legal Bapak Ibu ya. SUL keluar, BPOM keluar. Nah, berarti MLM itu legal ya. Hati-hati Bapak Ibu, kadang-kadang ada produk penyerta. Ya, produk yang tidak diekspor tapi itu produk kadang-kadang malah jadi daya tariknya. Misalnya ada sebuah perusahaan MLM masuk ke Indonesia, mau izin BPOM itu cukup lama, butuh waktu, mungkin bisa setahunan, 2 tahun bahkan. Nah, supaya SUL bisa keluar, mereka pakai produk lokal dulu. Ada beberapa produk suplemen lokal yang sudah ada BPOM masuk ketika mengajukan SUL ini. BPOM-nya masuk, tapi suplemen lokal. Izin keluar. Nah, ketika mereka pasarkan produk penyerta. Produk penyertanya belum ada izin. Izin BPOM-nya belum keluar. Dan ada juga perusahaan MLM yang produk penyertanya berupa investasi belum mendapat izin dari OJK maupun Bapepti. Jadi ilegal atau abu-abu. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini yang perlu Anda hati-hati. MLM-nya sih legal, sudah ada SUL. Tapi produk penyertanya itu harusnya dapat izin dari BPOM. Kalau suplemen, kalau investasi atau keuangan itu harus masuk legalitas dari OJK maupun Bapepti. Nah, itu yang belum, makanya muncullah yang tadi itu. Ada situs-situs dari perusahaan MLM yang legal saat ini Anda jalankan, tapi ada situs-situs tertentu yang tidak diizinkan untuk dipasarkan. Nah, itu yang ditutup oleh Bapepti. Mudah-mudahan teman-teman paham ya. Jadi MLM itu legal tidaknya, nah, ini saya mau jelaskan lagi. Kadang-kadang bisa seperti itu. MLM-nya legal, Bapak Ibu. MLM-nya legal, izin SUL udah ada, BPOM sudah ada. Tapi di dalam MLM tersebut ada oknum yang menciptakan sistem dalam sistem, dan ini seperti money game, ilegal atau abu-abu. Ini bisa terjadi karena saya dulu juga pernah join MLM yang legal, produknya legal, BPOM sudah ada, SUL sudah ada, tapi ada oknum yang kemudian bermain di dalamnya, menciptakan sistem dalam sistem, menciptakan paket-paket seperti money game, dan itulah yang ilegal. Sehingga perusahaan tersebut sempat jadi kasus. Gara-gara apa? Gara-gara oknum ini. Oke. Makanya muncullah seperti ini. Ada oknum-oknum tertentu yang menjalankan paket dalam paket. Harusnya berdasarkan izin, nggak boleh. Misalnya perusahaan MLM itu mendapatkan izin. Produknya apa? Suplemen yang legal. Udah izin semua. Tapi dibuat dalam bentuk paket-paket yang ilegal oleh oknum tertentu. Akhirnya malah paket-paket tersebut dilacak oleh Bapepti, dilacak oleh OJK karena menawarkan dalam bentuk investasi ya, yang sebenarnya harusnya dengan cara MLM biasa dibuat paket-paket investasi, akhirnya jadi bodong ya, kenalah Bapepti. Oke, atau MLM Anda sebenarnya jual e-book, jual produk digital yang legal, yang sudah diizinkan, SUL udah keluar, tiba-tiba menawarkan paket investasi, menawarkan trading-trading yang harusnya dapat izin dari Bapepti. Nah, itu yang ditutup, Bapak Ibu, daftar situs yang bodong ini. Jadi, Anda harus jeli, Bapak Ibu. Makanya, Bapak Ibu, kalau Anda mau tahu nih, sebuah MLM itu legal atau tidak, money game atau tidak, nomor 1, cek SUL-nya. Ada SUL nggak? Kalau ada SUL, berarti MLM-nya legal. Hati-hati dengan produk penyertanya. Hati-hati, kalau belum dapat izin, jangan jalankan dengan cara yang tidak diizinkan, yang dilarang oleh Bapepti, misalnya pakai situs-situs nawarin paket-paket investasi yang tidak ada legalitasnya. Nah, itu yang ditangkap oleh Bapepti. Ya. Money game itu ada yang tanya juga, Pak Suprato, sistem matahari atau binari? Sistem matahari udah jelas, itu bukan money game. Nah, sistem binari bagaimana, Pak? Sistem binari 2 kaki. Apakah semua MLM dengan sistem binary itu termasuk money game? Banyak sekali orang yang salah paham.
Saya juga sering banyak pertanyaan, Pak Suprapto, apakah binary itu zaman dulu? Memang betul, banyak sekali money game itu dijalankan dengan sistem binary. Zaman dulu, Bapak Ibu. Tapi zaman kita, Bapak Ibu sekarang, terutama mulai tahun 2006, World Federation Direct Selling Association, ini APLI dunia lah ya, melegalkan MLM binary pertama. Perusahaannya ya saya nggak usah sebut ya, nggak usah sebut merek ya. SWW lah ya perusahaannya ya singkatannya ya. Nah, MLM binary pertama itu dilegalkan oleh WFDSA tahun 2006. Hingga sekarang sudah ada puluhan MLM yang menjadi anggota WFDSA dan afiliasinya di Indonesia, APLI. Jadi di APLI Indonesia aja Bapak Ibu ada puluhan MLM yang sistem binary. Dan itu sudah bukan money game lagi. Karena praktek money game menggunakan binary yang biasanya kiri kanan seimbang. Ya, nah, ini sekarang sudah diperbaiki. Oke. Jadi sistem binary bukan lagi menunjukkan itu pasti money game. Ya. Jadi matahari binary ini opsional untuk sebuah MLM. MLM yang benar itu boleh matahari, boleh binary juga asal mengikuti aturan yang diberikan oleh APLI. Ya, jadi sekarang MLM binary juga sudah legal. Ya sudah bisa jadi anggota APLI. Kalau zaman dulu sebelum tahun 2006 itu memang betul ya, money game itu banyak binary semua, kiri kanan seimbang dan sebagainya ya. Nah, tapi sekarang udah enggak. Nah, yang paling penting Bapak Ibu kalau Anda mau cek itu binary atau itu money game atau enggak, cek SUBL-nya. Kemudian cek produk penyertanya yang abu-abu itu, hati-hati Bapak Ibu. Kalau Anda tidak diizinkan memasarkan dengan cara seperti itu, jangan pasarkan dengan cara seperti itu. Ya. Oke, sekarang saya sudah selesai dan kami tetap di komitmennya bahwa Networking Guru tidak mendukung money game. Ya, Networking Guru tidak pernah mendukung money game. Visi Networking Guru adalah menghasilkan lebih dari 1.000 leader yang tangguh, punya bisnis yang kuat, stabil, dan memberikan freedom kepada mereka. Dan dalam menjalankan misinya, Networking Guru bersifat netral dan tidak mempromosikan perusahaan MLM atau produk apapun juga. Jadi Networking Guru tidak pernah menawarkan MLM apapun yang money game. Ya, dan kami hanya menjalankan ya kalau saya pribadi ya saya dengan Sadra kami pribadi hanya menjalankan MLM kami sendiri dan kami tidak pernah menawarkan MLM yang lain-lain ya apalagi money game karena prinsip kami menentang money game. Nah, kalau suatu saat Anda melihat Pak Suprapto training loh di perusahaan itu pasti ada SUBL-nya. Kalau tidak ada SUBL-nya pasti kami tolak. Dan ngomong-ngomong, kami sudah menolak banyak sekali tawaran untuk training dari perusahaan-perusahaan yang ternyata nggak ada SUBL. Apalagi di bidang keuangan atau investasi, kami sangat berhati-hati. Ya, jadi kalau tidak ada SUBL, kami pasti tidak akan melakukan training di situ. Oke, jadi itu saja yang saya ingin sampaikan. Semoga Bapak Ibu tercerahkan oleh sesi ini dan bisa membedakan apa itu money game, apa itu MLM yang benar. Jadi intinya MLM yang benar pasti menjual produk yang berkualitas dengan harga yang wajar. Dan skema marketing plan-nya nggak ada overpaid, ya, dan tidak ada investasi yang tidak jelas yang ditawarkan. Itu MLM yang benar. Oke, saya rasa selesai sesi saya. Sekarang kita akan masuk ke pertanyaan yang kedua. Setelah money game vs MLM, berikutnya Sadra akan menyampaikan jualan atau networking, ya. Oke. Silakan, Bro Sadra. Guys, seperti yang kami sampaikan di awal bahwa Zoom hari ini tidak ada sesi tanya jawab ya. Dan juga kita netral tidak membahas nama-nama perusahaan seperti yang tadi Pak Suprapto udah sampaikan ya. Jadi kita gunakan daya nalar kita untuk mengamati semuanya ya. Jadi kita tidak akan menjelaskan nama-nama perusahaan tersebut dan sebagainya. Dan sekali lagi ya tidak ada pertanyaan untuk hari ini. Baik, kita akan bahas tentang topik berikutnya, tapi sekali lagi bagi Anda yang mungkin tadi bergabungnya telat, saya hanya mau kasih informasi ke teman-teman sekalian bahwa jadwal training online kita berikutnya ya, yaitu The New Communication Skills for MLM. Kenapa The New? Karena ini sudah pernah diadakan kan tahun 2020 kemarin. Nah, jadi cuma pada waktu itu kita adakannya hanya 1 hari, jadi padat banget gitu loh.
kita press semuanya dalam 1 hari. Nah, kali ini kita bikin 2 hari sehingga kami berdua bisa bicara lebih rileks, lebih santai, dan lebih tentunya ada hal-hal baru lah yang akan kita tambahkan yang kemarin kita belum sempat bawakan di tahun 2020 kemarin. Nah, jadi akan diadakan nanti tanggal 8 dan 9 Juni jam 19 sampai jam 21 plus pertanyaan. Biasanya pasti lebih dari jam 9 ya. Kita selalu seperti itu. Nah, investasinya 275.000, special price hari ini sampai tanggal 3 Juni adalah 200.000. Nah, kita memberikan satu privilege buat teman-teman sekalian yang hadir hari ini. Jadi Anda bisa ya, khusus hari ini dan besok ya, Anda bisa ya membeli tiket ini hanya 400.000 tapi 3 orang ikut. Oke. Jadi beli 2 tapi yang ikut bisa 3 orang. Jadi ini kesempatan buat teman-teman sekalian, ini communication skill adalah skill yang harus kita miliki sebagai seorang pembangun jaringan. Terlepas dari kita ini introvert atau apa, itu nggak ada sangkut pautnya teman-teman sekalian. Ya, jadi communication skill adalah sebuah keahlian yang bisa dipelajari oleh siapapun juga dengan kepribadian apapun juga Anda. Ya, nah saya introvert. Saya juga bisa belajar untuk berkomunikasi dengan baik. Nah, nanti kita akan sharing bersama-sama pada tanggal 8 dan 9 Juni. Oke, guys, sekarang kita akan bahas topik ringan berikutnya yaitu selling or networking. Mana yang lebih penting? Ini satu pertanyaan yang juga sering sekali ditanya, Pak, sebenarnya strateginya gimana ya? Kita lebih oke jualan atau networking? Mana dulu nih, jualan atau networking? Sebenarnya teman-teman, jawaban singkat untuk topik ini adalah ini teman-teman. Lakukan kedua-duanya secara seimbang. Selesai. Sebenarnya cuma ini aja teman-teman topik kita. Jawabannya adalah lakukan kedua-duanya secara seimbang. Ya. Jadi tidak bisa dibilang oh networking lebih penting, oh jualan lebih penting. Dua-duanya penting dan dua-duanya dilakukan secara bersamaan. Nah, jadi gini teman-teman. Kita sebagai seorang distributor MLM, oke, tugas kita itu adalah membuat jaringan, udah pasti. Jadi bisa saya ibaratkan sebagai saluran pipa. Saluran pipa ini akan ada manfaatnya kalau kita buka kerannya dan ada air yang keluar. Benar ya? Kalau misalkan nggak ada air yang keluar, nggak ada gunanya. Nah, air itu adalah jualan kita, omset. Jadi makanya kenapa jaringan dan jualan itu harus dilakukan bersama-sama. Saluran pipa tidak akan ada artinya tanpa ada air yang mengalir. Jaringan tidak akan ada artinya tanpa ada omset. Jadi goals kita adalah menghasilkan omset. Karena perusahaan membayar kita berdasarkan berapa banyak omset yang berhasil kita cetak. Omset produk-produk yang berhasil dijual di dalam jaringan Anda. Jaringan Anda, jaringan kita adalah basis konsumen yang kita bangun. Jadi goals kita adalah omset. Strateginya adalah dengan cara membangun jaringan. Ya, seperti itu teman-teman. Jualan itu kayak gini teman-teman. 1 kali 1.000, hasilnya 1.000. 1 ini adalah Anda. Misalkan Anda bilang, aduh saya nggak mau ribet lah kalau rekrut-rekrut orang, saya nggak pintar nih, saya pinginnya sukanya jualan aja. Nah Anda kebetulan punya daftar nama yang cukup banyak sehingga setiap Anda share dan sebagainya Anda bisa jual banyak. 1.000 itu mewakili jumlah yang banyak ya. Anda bisa jual 1.000 ya hasilnya 1.000. Ini jualan. Tapi masalahnya adalah Anda ini bisa jual berapa banyak? Ini pertanyaan yang harus kita pikirkan. Bulan ini mungkin Anda bisa menjual produk dengan omset yang gede banget. Anda bisa jual banyak banget. Sekarang pertanyaan saya adalah Anda bisa nggak setiap bulan konsisten jual banyak terus-menerus sendiri? Itu yang jadi masalah. Saya yakin nggak bisa. Dan omset Anda ya itu akan sangat bergantung sama diri Anda sendiri. Anda jual, Anda dapat bonus.
Tapi kalau Anda nggak jual, Anda lagi jenuh, Anda lagi capek, Anda mungkin sakit sehingga tidak produktif dalam 1 bulan, ya udah 1 bulan itu omsetnya itu drop banget. Kenapa? Bergantung kepada Anda. Katakanlah misalkan Anda ini hebat banget ya hebat banget, Anda bisa jual banyak dan Anda udah press semaksimal mungkin, ya dengan Anda udah korbankan waktu, Anda udah nggak punya waktu sama sekali. Pokoknya semuanya adalah tentang bisnis MLM Anda dan jualan produk MLM Anda. Anda udah kerahkan semua energi Anda dan maksimalnya adalah 1.000 produk. Ya, seperti yang ada di gambar. Ini udah maksimal ya. Ini Anda udah hampir-hampir sakit tuh. Ya, Anda itu udah istirahatnya udah nggak cukup juga gitu loh ya. Itu udah 1.000. Bagaimana Anda bisa melipat ganda jadi 2.000 produk? Bagaimana Anda mau melipat ganda menjadi 3.000 produk, 4.000 produk? Gak mungkin lagi Anda sendiri yang lakukan, benar ya? Karena limit kita ya udah sebatas 1.000 produk. Ini udah nggak bisa lagi. Artinya, kalau Anda punya mindset seorang entrepreneur, seorang network builder, pasti kita nggak akan melihat bahwa wah jualan saja. Ya ingat, goals kita adalah omset. Strategi kita adalah bangun jaringan. Kita bukan mengajak orang untuk menjadi super sales, jadi penjual yang sangat hebat. Yang ingin kita ajak teman-teman sekalian adalah membangun network. Mencari 100 orang yang bisa menjual dikit. 100 kali 10, 1.000. Nah, mindset seorang entrepreneur ini berlaku di segala bidang bisnis ya teman-teman ya. Kalau dia entrepreneur, pasti akan selalu berpikir faktor kali. Pasti akan selalu berpikir apa yang perlu saya lakukan agar saya nanti ke depannya nggak secapek sekarang. Saya mau tidak sendirian aja lakukan bisnis ini. Saya harus collab. Saya harus bangun jaringan. Saya harus tidak mau capek terus-terus, tapi omset saya melipat ganda. Itu adalah cara pikir seorang entrepreneur. Ini fakta, sesuatu yang memang nggak bisa didebat. Dan nggak perlu didebat. Kalau misalkan ada yang nggak setuju, ya oke, berarti mindsetnya itu masih mindset pedagang. Itu aja teman-teman bedanya. Ya, nah mana yang lebih stabil? Udah jelas membangun ini lebih stabil. Simpelnya gini teman-teman, ngajak orang jual banyak mana lebih gampang ketimbang ngajak orang jual dikit. Udah pastilah orang milih ngajak jual dikit kan. Jual 10, jual 1.000, 10 dong lebih gampang, udah pasti. Nah yang perlu kita lakukan adalah perbanyak pasukannya. Inilah seorang yang berpikir faktor kali. Nggak mau capek selama-lamanya. Work smart. Nah ini artinya work smart teman-teman. Build network. Bangun bisnis ini simple. Cuma jual dikit doang. Lebih gampang. Ya, bikin pasukan yang gede. Dan jauh lebih stabil. Kenapa? Karena ini tidak bergantung sama diri Anda. Oke. Kalau misalkan nih bulan depan ya ada 100 orang yang aktif. Kan nggak mungkin atau kemungkinannya itu sangat kecil sekali 100-100-nya itu nggak aktif sama sekali. Kecil banget kemungkinannya. Ya, katakanlah bulan depan ada 2 orang, 3 orang yang tidak aktif, masih ada 97 orang yang bisa menghasilkan omset. Jadi membangun jaringan jelas omsetnya lebih stabil ketimbang kalau kita hanya mengandalkan diri sendiri untuk jualan saja ya. Jadi ini poin yang perlu Anda ingat teman-teman sekalian. Dan sekali lagi ya saya harus ulangi bahwa membangun jaringan bukan berarti jualan tidak penting. Sekali lagi, jualan itu penting. Tapi strategi kita adalah dengan cara membangun network. Nah, terutama bagi teman-teman sekalian yang perusahaan MLM-nya itu bisa bergabung tanpa harus belanja produk. Ya, oh uang pendaftaran belanja daftarnya cuma 100.000, 200.000 udah jadi member. Nah, ini terlebih lagi teman-teman sekalian. Ya, jadi jangan happy dulu kalau Anda bisa rekrut banyak. Oke, wah saya bisa rekrut banyak nih 1 bulan ini saya bisa bertambah 1.000 orang nih di jaringan saya. Tapi itu semuanya cuma daftar. Ya seperti yang tadi, saluran pipa tapi nggak ada airnya, nggak ada isinya. Anda harus melakukan upaya ekstra untuk mengedukasi jaringan Anda yang sudah daftar untuk memilih produk dan belanja untuk pakai sendiri. Itu penting. Nah, bagi perusahaan yang bergabung itu sudah termasuk paket produk, nah itu oke ya. Join ya, bangun jaringan otomatis sudah menghasilkan omset. Tapi ingat juga teman-teman sekalian,
tugas kita itu bukan hanya sekedar rekrut, belanja yuk, belanja jadi member kok, belanja jadi member kok. Nah, kalau mereka cuma belanja jadi member, sama aja, dalam arti gini loh, mereka itu hanya masuk ke dalam jaringan, tapi mereka tidak terjadi yang namanya faktor kali. Ya, jadi pasif semuanya. Makanya kita harus upaya agar dari orang-orang yang nanti udah belanja menghasilkan omset, mereka itu ngerti peluang bisnis ini. Sehingga nanti ada sebagian kecil dari mereka yang aktif. Memang orang-orang yang nanti bergabung itu kira-kira berdasarkan statistik itu ya 70% mereka hanya pakai produk, itu dia ya. 30%-nya itu aktif. Ya, sekian 5% yang benar-benar aktif dan jadi leader. Memang itu statistiknya. Tapi itu harus dilakukan secara sengaja. Jadi bukan tugas kita itu hanya tawarkan produk, yuk jadi member aja yuk, tawarkan produk jadi member aja, bukan. Tapi pastikan ya terjadi duplikasi di dalam. Nah, itu yang menjadi tugas sebagai seorang network builder. So, jualan salah ya? Enggak. Tergantung tujuan Anda bergabung di MLM itu apa, teman-teman. Ya. Kalau tujuan Anda jalankan MLM itu hanya sekedar saya nggak punya impian nih untuk bisa passive income di MLM. Saya ini cuman ya suka produknya dan saya pakai cocok. Ya udah saya coba-coba cerita ke teman-teman saja. Cuman itu, jadi 1 bulan itu misalkan saya bisa punya penghasilan 2 juta, 3 juta dari MLM ini sehingga saya bisa pakai duit hasil bonus di MLM untuk bisa belanja kembali produk dan akhirnya saya bisa belanja gratis, makan gratis, udah cukup bagi saya. Nah, kalau memang seperti itu saja alasan Anda bergabung di MLM, jualan aja nggak apa-apa gitu loh. Tapi kalau misalkan tujuan Anda jalankan MLM itu adalah, wah saya mau melunasi hutang, saya kepingin nanti financial freedom, saya kepingin nanti bisa kaya raya, bisa beli mobil, bisa passive income. Tapi strateginya jualan mulu, ketemu orang jualan aja, cerita produk aja. Nah itu salah. Karena sekali lagi, sampai kapan Anda jualan terus? Sekuat apa Anda single fighter terus? Ya, makanya teman-teman sekalian, strateginya adalah membangun jaringan untuk menghasilkan omset. Jadi dua-duanya dilakukan. Ya, dua-duanya dilakukan. Sebentar ya. Membangun jaringan pemakai, bukan jaringan penjual. Ya, kita itu bukan membangun super sales. Yang kita bangun itu adalah users, jaringan yang pakai produk. Makanya seberapa penting membangun jaringan jualan produk, ya, itu sampai sepenting sampai ini ada di 7 kebiasaan core. Bagi Anda yang belum tahu apa itu core ini jadi gini, orang-orang yang aktif di MLM itu ada kebiasaan-kebiasaan positif yang harus mereka lakukan, baru disebut aktif. Dan dari dulu sampai sekarang, ini adalah 7 kebiasaan orang-orang inti di MLM. Ya, saya nggak jelaskan ini. Tapi yang saya mau kasih lihat adalah poin nomor 2 dan nomor 3. Poin nomor 2 dan nomor 3, ini adalah poin jualan. Ya, menggunakan produk secara rutin dan melayani pelanggan. Jadi kita jual yang strategi yang ini 100 kali 10, belanja 10 ini belanja 10 produk ya, contoh ya, 10 produk hanyalah sebuah angka, hanyalah sebuah contoh ya. Belanja untuk diri sendiri. Pakai sendiri. Dan poin ketiga, layani pelanggan, repeat order. Ya dong, kita nggak mungkin cerita ke orang bahwa produk Anda itu bagus tanpa Anda coba sendiri. Feel-nya itu akan beda. Kalau Anda pakai sendiri, Anda rasakan manfaatnya, Anda cerita ke orang. Ya, makanya kenapa menggunakan produk itu penting banget. Termasuk salah satu dari 7 kebiasaan core. Jadi 100 orang jual 10 produk, itu jual untuk diri sendiri. Dan stok beberapa produk-produk untuk melayani pelanggan-pelanggan yang sewaktu kita melakukan presentasi, mereka itu tidak mau untuk bergabung gitu loh. Saya pakai produk aja lah. Nah, Anda tawarin produk, Anda jualan ke mereka. Pak, nggak apa-apa Pak kalau misalkan Bapak nggak butuh bisnis, nggak apa-apa. Tapi ini suplemen penting untuk antibody ya, biar vitamin, biar antioksidannya bagus, bla 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 dan sebagainya. Pakai produknya aja, Bapak belanja aja Bapak produknya. Seperti itu ya. Itu jualan kita itu di sini.
Jadi seorang network builder teman-teman ya, saya cerita ke Anda yang jalankan MLM untuk passive income dan lain sebagainya untuk mengejar impian. Strateginya adalah 80% aktivitas kita itu adalah membangun jaringan. 20%-nya itu adalah jualannya. Sewaktu mereka udah menolak bisnis, tawarkan produk dan repeat order, belanja pribadi. Nah, ini penting banget teman-teman, kestabilan. Kalau Anda duplikasi repeat order, semua tim Anda juga akan duplikasi. Ya, pakai produk, cerita ke tim Anda betapa bagusnya produk A, produk B, dan Anda cerita. Jadi orang yang membangun jaringan bukan berarti tidak mementingkan produk. Produk penting, cuman bukan segala-galanya. Ya. Nah, repeat order itu setiap perusahaan itu ada kebijakan masing-masing. Ada yang syaratnya itu setiap bulan harus mencapai omset pribadi sekian. Ya, 1 juta, 2 juta. Nah, itulah repeat order manual ya, yang sering disebut sebagai tutup poin ya. Ada yang perusahaannya menerapkan dengan cara otomatis ya, jadi auto repeat order ya. Jadi nggak usah ambil pusing lagi, pokoknya nanti kalau ada bonus baru ada potongannya sekian persen. Nah itu ya, apapun ceritanya itu namanya repeat order. Dengan adanya jaringan yang besar dan repeat order itu terjadi, jaringan Anda bisa stabil. Anda bisa menikmati bonus passive income dari sana. Ya, dan melayani pelanggan tentunya ya. Makanya sewaktu Anda melakukan presentasi, Anda cerita dua-duanya. Yang namanya pembangun jaringan, cerita dua-duanya, cerita produk dan cerita bisnis. Kalau Anda hanya cerita produk, Anda sedang jualan. Intinya gitu. Seorang network builder, kalau ketemu dengan seseorang, dia akan berupaya untuk cerita dua-duanya. Biarkan orang itu yang ambil keputusan mau atau tidak bisnisnya. Kalau mereka nggak mau bisnisnya, oh tawarkan produk, jadi pelanggan Anda. Kalau mau dua-duanya, Anda dapat dua-duanya. Bergabung jaringan dan dia juga menghasilkan omset. Seperti itu. Nah gimana Pak kalau misalkan saya dapat orderan nih dari Instagram dan sebagainya. Pak, Kak, saya mau produknya pesan 2 dan 3. Apakah saya harus jelaskan bisnis? Closingkan dulu. Ya, closingkan dulu, terima transferan dulu, packing, kirim, dah dikasih tahu. Kak, ini ada potensi bisnisnya, tahu nggak? Nah, dari sanalah Anda mulai komunikasi. Saya nggak cerita bagaimana caranya pendekatan ya, komunikasinya seperti apa, itu nanti ada teknik-tekniknya di communication skill juga dibahas ya, tentang bagaimana caranya people skills. Tapi intinya adalah orang yang mau belanja produk ya dari Instagram, closingkan dulu, udah transfer, kirim, kasih tahu bahwa ini ada peluang bisnisnya. Jadi tetap seorang network builder ketemu dengan seseorang, dia berupaya akan ceritakan potensi bisnisnya. Karena di dalam pikiran dia selalu berpikir bahwa saya tidak mau kerja sendirian terus-menerus. Saya tahu badan saya punya limitnya. One day saya tidak bisa seaktif sekarang lagi. Makanya mulai dari sekarang saya harus cari duplikasi. Saya harus bangun tim di bawah yang bisa menduplikasi apa yang bisa saya lakukan sekarang. Sehingga nanti kalau saya nggak bisa apa-apa lagi, terjadi sesuatu sama diri saya, aset di MLM saya sudah terbentuk. Jadi berpikir panjang. Ya, mereka belajar skill. Gimana caranya adalah membangun jaringan. Oke. Jadi MLM itu sebenarnya milik franchise, teman-teman. Ya, mirip franchise. Seperti contoh, jadi gini loh, teman-teman. Kenapa sih ya dibikin MLM? MLM itu produknya itu ada 2. Produk utamanya itu adalah bisnisnya. Produk keduanya itu adalah produk fisik yang kita jual. Apapun itu bentuknya, ada MLM dalam bentuk jasa, teknologi dan sebagainya. Nah itu produk nomor 2-nya. Produk nomor 1-nya itu adalah peluang bisnisnya. Karena kalau misalkan hanya sekedar cerita, wah ini produk MLM-nya bagus banget ya, ini setiap kali Anda cerita hanya produk. Ngapain di MLM kan? Kalau misalkan hanya sekedar mengandalkan betapa hebatnya produk tersebut. Ya udah, bagusan kita cari aja sebuah produk yang bagus banget. Kemudian nggak usah ribet-ribet dibikin multi level marketing berjenjang seperti itu. Anda jual aja di marketplace dan bikin aja sistem satu line gitu loh, affiliate gitu loh. Bikin aja reseller. Oh, reseller saya kasih sekian persen. Udah cukup enough kalau misalkan hanya mau jualan produk seperti itu. Tapi kenapa sih perusahaan itu dibikin network marketing, dibikin multi level marketing? Karena kesempatan untuk membangun bisnisnya. Karena inilah yang utama. Ya, untuk Anda yang memang sedang mencari freedom, tapi nggak mau pakai modal yang besar.
bangunlah strategi di MLM tersebut. Itu loh teman-teman. Ya, kalau bicara soal produk bagus, banyak produk-produk bagus. Ya, bahkan ada produk MLM yang bagus banget tapi nggak terlalu berkembang. Kenapa? Karena fokusnya itu hanya jualan produknya saja. Tapi nggak pernah diedukasi betapa pentingnya membangun jaringan. Skill-skill membangun jaringan apa aja yang harus dipelajari. Dan orang itu nggak mau susah payah untuk belajar tentang skillnya. Dengan alasan ribet. Tapi waktu ditanya apa impian kamu, wah saya kepingin financial freedom. Nggak nyambung. Ya, jadi jangan melulu hanya jualan saja. Capek Anda. Setiap promo-promo nanti ulang lagi lakukan, jenuh. Tapi kalau Anda terus berupaya membangun jaringan. Duplikasikan 7 kebiasaan core. Tim Anda lakukan kebiasaan core. Makin berkembang. Anda passive income. Ya. Persis seperti franchise. MLM itu persis seperti franchise. Ya, McDonald contohnya. Ya. Yang dijual oleh sebuah bisnis franchise itu adalah fokusnya di bisnis. Bukan di produk. McDonald itu bukan jual burger doang. Yang dia jual itu adalah sistem bisnisnya. Nah, makanya ada cerita di buku Cash Flow Quadrant atau apa, bukunya Robert Kiyosaki yang dia cerita tentang ada seseorang yang konsultasi dengan dia dan dia membangga-banggakan produknya. Dia bilang hamburger saya itu bisa lebih enak dari McDonald, rotinya lebih lembut, dagingnya lebih renyah dan lain sebagainya. Saya udah kasih tester ke 10 teman saya, kasih bandingkan hamburger dari McDonald dan dari hamburger saya tanpa dikasih nama, dan 10-10-nya bilang punya saya yang lebih enak seperti itu. Saya bisa nggak berpeluang lebih hebat dari McDonald? Tahu nggak? Robert Kiyosaki cuma bilang, kamu bisa bikin hamburger yang jauh lebih enak daripada McDonald. Tapi pertanyaan saya adalah, kamu bisa nggak bikin sistem sama persis seperti McDonald yang memungkinkan jaringan tersebar ribuan outlet di seluruh dunia? Malah belasan ribu, puluhan ribu, saya nggak tahu. Tapi networknya, kamu punya nggak sistem itu? Ya, jadi bukan cerita tentang produk. Ya, produk bisa lebih banyak hamburger yang lebih enak dibanding dengan McDonald. Tapi bisa nggak sesukses McDonald bangun jaringan yang gede? MLM seperti itu. Kamu bisa bikin produk yang lebih bagus dari MLM A, B, C. Perdebatan produk itu nggak akan pernah habis-habisnya karena semua MLM punya produk-produk bagus. Yang penting adalah kamu punya nggak kemampuan, skill yang memungkinkan duplikasi terjadi sehingga jaringan kamu, bisnis kamu berkembang gila-gilaan. Nah, itu yang harus dipelajari oleh seorang network builder, teman-teman sekalian. Ya, jadi sekali lagi ini juga sering berulang-ulang kami sampaikan kepada tim kami pribadi di perusahaan kami sendiri. Ayo, karena gini loh, jualan itu alami dilakukan. Ya, nggak diajarin. Ini produk bagus ya. Ya udah gua jualan. Udah, itu aja. Nah, membangun jaringan itu adalah sebuah keahlian yang harus ditanamkan secara sengaja. Nah, makanya ini kita selalu ulang-ulang kasih tahu, jangan asik jualan aja. Ini si A jago jualan, si B jago jualan. Kadang saya concern, oke, jago jualan. Siapa lagi di bawah kamu yang bisa hebat seperti kamu? Nah, itu yang paling penting, duplikasi terjadi. Ya. Jadi kesimpulannya adalah selling dan networking. Mana lebih penting? Dua-duanya penting, dua-duanya dilakukan secara seimbang. Karena selling tanpa networking, Anda tidak akan mencapai passive income. Kalau networking tanpa ada selling di dalamnya, ya, itu seperti saluran pipa yang tidak ada isinya, tidak ada airnya sama sekali. Makanya teman-teman sekalian perlu mengadakan juga, bukan hanya sekedar training bisnis ya tentang peluang-peluang saja. Sesekali Anda mengadakan yang namanya training produk agar tim Anda paham produk kita itu keunggulannya apa. Misalkan produk Anda kosmetik, Anda bisa lakukan sesi make up misalkan ya, sesi apalah pokoknya lah, sesi demo dan sebagainya. Itu perlu dilakukan. Banyak juga pembangun jaringan yang udah passive income, mereka membantu tim mereka untuk melakukan demo-demo seperti itu. Agar apa? Agar jaringannya itu belanja,
agar jaringannya itu tahu produknya itu bagus. Dan mereka belanja untuk diri sendiri, dan mereka juga tawarkan kepada teman-teman yang tidak tertarik dengan bisnisnya, udah pakai produknya aja, udah pakai produknya aja. Seperti itu. Dan jangan heran, banyak orang yang awalnya mereka itu hanya suka dengan produknya, setelah rasakan, ternyata bagus, mereka mulai ceritakan ke orang, ada bonusnya, langsung mindset entrepreneur-nya muncul. Kalau produk ini bagus, plus saya bisa bangun jaringan, saya bisa passive income. Banyak ya orang-orang yang awalnya dari produk akhirnya menjadi seorang pembangun jaringan. Ya. Nah, itulah teman-teman sekalian topik yang senang saya bagikan kepada Anda. Sekali lagi ya, selling dan networking dilakukan bersamaan. Seperti itu. Oke, Om Suprato, topik ringan saya udah selesai juga. Sudah selesai ya? Yes. Lancar nggak? Lancar sejauh ini. Bagaimana perasaanmu? Saya lega sekali, Kakak. Sehat saya nggak? happy sekali. Sehat nggak? Hah? Sehat. Lumayan lah hari ini sehat. Oke ya. Baiklah teman-teman. Jadi acara kita hari ini, oh ya saya mau tanya teman-teman, ini apa ini? Ulat yang ada di daun. Lihat dulu ya, ini bukan ulat, ini belum jadi ulat, ini adalah kepompong. Bukan, kepompong itu ini. Oh, saya tahu apa itu yang ada di daun. Telur ulat. Kuda. Telur ulat. Oke. Nah, teman-teman tahu ya, ini telur ulat nanti dia akan berubah jadi apa? Namanya juga telur, dia akan menetas dan jadilah ulat seperti ini. Wow. Nah, ulat seperti ini kemudian dia akan berubah menjadi kepompong. Bukan mangga ya, bukan mangga, kepompong. Wow. Okay. Nah, kepompong nanti di dalamnya ini ada calon kupu-kupu. Jadi kupu-kupu kalau dia mau keluar dari kepompong, dia udah tumbuh sayapnya, maka kepompong ini akan dipukul-pukul oleh sayapnya dari dalam kupu-kupu di dalam kepompong ini ya. Sayap kupu-kupunya akan menghantam dinding kepompong ini blak 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 sampai akhirnya kepompong ini akan pecah sehingga keluarlah sulap nih Sadra. Kepompong tadi saya langsung berubah jadi kupu-kupu. Ya. Jadi bagaimana kupu-kupu yang indah ini bisa keluar dari kepompong? Karena dia menghentakkan sayapnya di dalam kepompong sehingga kepompongnya itu pecah. Jadi proses berubahnya, proses munculnya kupu-kupu yang namanya metamorfosis itu adalah proses yang menyakitkan. Nah, sama seperti di bisnis MLM ya, teman-teman di sini kan pebisnis MLM. Jadi ketika Anda jalankan bisnis MLM, jangan takut dengan hal-hal yang menyakitkan yang Anda alami. Ingat ya, kalau Anda pengen sukses di MLM, diri Anda harus berubah dulu menjadi seindah kupu-kupu. Waktu kita join MLM pertama kali mungkin sikap kita banyak negatifnya, mungkin kita seorang yang nggak pede, nggak mengerti bagaimana cara membina hubungan dengan orang lain, kita nggak terampil berbicara, lalu mulai kita ngalamin proses. Dibentuk kepribadian kita sambil kita melatih diri kita untuk bisa presentasi, menjalin hubungan, dan yang paling penting kita melatih mental kita. Karena kalau Anda pengen sukses di MLM, Anda harus lewati proses. Prosesnya itu apa? Penolakan. Anda presentasi ditolak orang, presentasi ditolak orang. Dan ada penolakan-penolakan yang kadang-kadang itu menyakitkan. Saya pribadi juga ngalamin. Di buku Freedom is Not Free ada satu bab penolakan tersulit. Namanya apa? PHP, pembeli harapan palsu. Jadi Anda itu diberikan harapan. Kayak ini mau join nih, udah mau join nih, ternyata tidak join. Dan itu bisa lebih menyakitkan daripada orang yang langsung tolak Anda. Ibaratnya ya kalau PHP itu Anda ditarik ke atas, dikasih harapan dulu, lalu baru dijatuhin. Sakit. Saya berkali-kali di PHP Bapak Ibu. Ada yang bilang mau join di Pekalongan, saya sampai ke Pekalongan, saya presentasi, tidak join, saya pulang lagi. Ada yang, Pak, nanti saya transfer, ditunggu-tunggu,
nggak transfer, di kontak-kontak, nggak dijawab, dan akhirnya nggak jadi bergabung. Ada lagi yang janji, saya mau datang ke pertemuan, ditunggu-tunggu, kok katanya mau nyampe-nyampe, kok nggak nyampe-nyampe. Kita di PHP di bisnis MLM, dan itu bisa sangat menyakitkan. Ya, tahan Bapak Ibu. Sama seperti kupu-kupu yang mau keluar dari kepompong itu ngalamin fase menyakitkan. Bahkan ya, kalau kita membantu si kupu-kupu itu dengan kepompong ini kita bantu pecahkan, si kupu-kupu itu keluar, tapi dia akan mati loh Bapak Ibu. Yaitu di bukunya Steve Carell. Ya, 8 prinsip sukses kalau nggak salah, 8 kiat sukses. Nah, di buku Steve Carell itu dikatakan ya, ada satu sekolah di mana gurunya ada percobaan mengenai kepompong. Jadi gurunya ini suruh murid-muridnya lihat kepompong yang mau pecah. Lalu gurunya berpesan, jangan ada yang membantu merobek kepompong ini. Biarkan kupu-kupu itu keluar sendiri. Nah, waktu kupu-kupu mau keluar memang kelihatannya kasihan banget ya, dia menghentak-hentakkan kupunya, sayapnya itu kelihatan sangat menyakitkan. Nah, ada seorang murid nggak tahan, dia bantu merobek si kepompong ini. Nah, si kupu-kupu keluar, tapi nggak lama kemudian mati. Nah, si guru bilang, kalau kita membantu kupu-kupu ini tidak melewati proses yang menyakitkan, maka sayapnya tidak akan kuat dan dia akan mati. Demikianlah kita Bapak Ibu yang jalankan MLM. Ya, kita ngalamin proses yang tidak enak. Semua orang untuk sampai di top leader itu melewati proses yang tidak enak, yang menyakitkan, entah di PHP, entah ditolak atau diejek. Ya, saya sendiri pernah ya, kadang-kadang menyakitkan. Kalau kita presentasi seseorang, saya pernah dipresentasi orang yang levelnya jauh di bawah saya. Artinya dia sangat butuh MLM. Saya waktu itu udah dapat reward. Saya datang ke rumahnya kecil. Saya presentasi dan Anda tahu nggak dia ngomong apa? Dia bilang, Pak Suprato, ini bisnis nggak cocok untuk saya. Ini bisnis untuk ibu-ibu. Menyakitkan Bapak Ibu, kayak saya pakai rok aja Bapak Ibu datang ke rumah dia kayak ibu-ibu gitu. Jadi kadang-kadang itu hal yang sangat menyakitkan dan kita harus tahan itu. Itu aja Bapak Ibu. Jalankan MLM, capek fisiknya itu nggak seberapa. Capek mentalnya itu yang luar biasa. Ya, dan kita harus tangguh ya, secara mental. Jadi yang nggak enaknya itu semua di pikiran kita. Jadi kita harus jadi orang yang tangguh dari sisi mental. Jangan jadi orang yang 5 kali ditolak udah loyo. Udah berpikir bisa nggak saya ya? Tadi saya bilang, saya melihat bisnis MLM ini bagus ya. Tapi kenapa teman saya kok saya tawarin nggak mau ya? Ingat ya Bapak Ibu ya, tidak semua teman Anda mau. Anda presentasi Anda sebanyak mungkin. Anda mencari orang yang tepat. Kalau Anda belum ketemu orang yang tepat, ya itu memang sangat menyakitkan. Seolah-olah, waduh, bisa nggak ya saya berhasil? Keyakinan Anda itu akan diuji di situ. Tapi ingat, MLM itu bisnis permainan angka yang banyak melakukan, itu yang menang. Jadi, jangan lari dari proses. Ketika Anda ditolak orang, 15 orang menolak saya, 20 orang menolak saya. Jangan berhenti. Kenapa? Ingat kupu-kupu, Anda sedang diproses. Jangan lari dari proses. Karena hanya orang-orang yang tangguh mentalnya yang bisa jadi top leader. Jadi Anda tidak bisa lari dari proses. Orang yang sukses di MLM, orang yang banyak ditolak. Kalau Anda belum sukses, mungkin Anda belum banyak ditolak. Jadi Bapak Ibu, kalau Anda merasa sangat menyakitkan, jalankan MLM karena problem demi problem yang Anda alami, terus bertahan Bapak Ibu. Jadilah kupu-kupu. Kuat mentalnya, tangguh mentalnya. Ya, itu saja yang saya mau sharing kepada Anda sebagai bagian penutup. Dan sekali lagi, saya ingatkan teman-teman. Sorry? Makasih. Makasih ya. Sekali lagi saya ingatkan teman-teman. Ya, follow akun Instagram kita, ngpro.official. Kemudian kunjungi networkingguru.id untuk lihat apa itu networking guru. Ya. Dan ini adalah online training communication skill for MLM yang sangat penting untuk Anda. Wow. Karena cara berkomunikasi itu sangat penting. Nah, ini saya mau kasih tahu, Pak Suprato. Apa? Kau jangan potong-potong lah. Aku lagi bicara. Kau pikir cuma kau yang bisa emosi. Aku juga bisa nih emosi. Ya, aku live group nih. Ya, bentar lagi live lah. Bentar lagi kita live bareng. Aku live. Enggak, saya mau kasih tahu. Ini nih, udah kasih tahu lah, silakan lah. Aku mau tanggal 23 dan 24 teman-teman. 2 hari saja, daftar 2 orang, free 1 orang. Jadi 400.000 untuk 3 peserta.
Nah, tadi ada yang tanya, yang free itu boleh nggak yang nggak ikut Zoom hari ini? Boleh. Tadi saya Boleh. sempat ini ngomong sesuatu yang bikin teman-teman salah Emosi. paham. Kamu bikin Maksudnya sesuatu yang membuat teman-teman emosi. tadi kan saya bilang ini special price buat teman-teman yang hadir di Zoom hari ini. Beli 2 Oh, dapat 3. Dikirain cuma untuk yang hari ini. Enggak, oh, boleh, boleh. ya. Jadi Apa aja? untuk Pokoknya 2 siapapun hari. lah. Pokoknya sampai besok ya teman-teman ya. Besok kita buka untuk 400.000 untuk 3 person gitu. Oke. Oke guys, senang berbagi Oh untuk ya, satu lagi Sadra. apa? Yang bikin emosi lah. Kamu Ya. nanti bisa 2, bisa 3 nanti. Sekarang Satu satu, lagi. nanti 3, nanti 4. Nanti kasih pertanyaan lagi, tanya jawab. Emosi aku. Iya. Satu aja, satu. Janji ya, 1 ya. Dua. Oke, 2. Yang pertama, saya ingin beritahu teman-teman, kalau ada, ini karena ada yang chat saya, Pak Suprato, kalau ini money game bukan? Perusahaan A money game nggak? Perusahaan B money game nggak? Perusahaan C money game nggak? Money Nah, game. teman-teman. Aku jawab, money Hah? game. Money game. Saya kasih tips Anda ya. Jadi kalau Anda tanya ke saya, Pak Suprato, perusahaan A ini money game nggak? Saya akan tanya Anda, perusahaan A sudah punya SUL belum? Kalau dia jalankan dengan MLM ya, kalau dia jalankannya bukan dengan MLM ya kita nggak perlu SUL lah, ya nilai sendiri aja. Kalau dia perusahaan MLM, artinya berjenjang ya, memberikan bonus lebih dari 1 level, dia perusahaan MLM, tanya ada SUL-nya nggak? Kalau tidak ada SUL dan itu produk keuangan, berarti itu nggak legal, perusahaan MLM-nya ilegal, entah produknya itu uang lah, investasi, ataupun produk suplemen, selama dia nggak punya SUL itu ilegal. Jadi, Pak, ini MLM money game nggak? Saya kan nggak tahu ya, itu money game atau nggak. Tanya aja SUL, ada nggak SUL-nya? Kalau ada SUL-nya berarti bukan money game. Dari sisi MLM-nya bukan money game. Tapi kalau nggak ada SUL-nya, patut dicurigai. Kemungkinan besar itu money game kalau produknya adalah produk keuangan atau investasi. Oke, itu saja yang saya ingin sampaikan. Sadra, sekarang giliranmu. Nggak ada, saya udah selesai. Cuman hari ini kita kok tepat waktu banget ya. Ya. Biasanya kita lewat waktu loh. Benar. Kayak kurang puas gitu loh. Ya. Ya tapi memang hari ini ringan sih ya, topiknya umum gitu loh. Jadi nggak ada lagi yang mau kita sampaikan, udah lengkap banget hari ini ya. Semoga teman-teman bermanfaat ya, bisa belajar hari ini. Dan satu lagi ya, ini tambahan buat teman-teman. teman-teman. Satu lagi, nanti 2 lagi. Nggak. Materi hari ini Anda bisa dapatkan audionya dengan cara mendaftar di acara communication skill. Itu dia. Oh. Tadi lupa kasih tahu. Ini artinya yang mendaftar communication skill akan dapat rekaman audio dari materi hari ini. Betul. Ya. Plus slide-nya ya, makalahnya. Dan saya ingin sedikit kasih bocoran kepada Anda. Kan tadi udah bilang selesai. Ini sedikit kan bocoran. saya bilang 2. Banyak kali yang bocor. Nah, saya kan bilang 2. 1 tadi saya udah jawab. Yang kedua kan belum. Oh ya, udah. Betul kan? Nah, masih ada waktu kita. Saya mau kasih bocoran teman-teman. NG Pro. Ya, ini adalah aplikasi yang ditunggu-tunggu oleh pebisnis MLM di Indonesia. Masa sih? Satu-satunya. Emang ada yang tunggu? Ada dong, banyak yang nunggu. Yang belum tunggu karena belum tahu aja. Saya kasih tahu ya, kalau Anda punya smartphone ya. Tadi bilang apa? Smart apa? Smart home. Home yang pintar. Kalau Anda punya smartphone, ingat, ya ini kan banyak aplikasi ya. Kalau Anda pebisnis MLM, Anda hanya butuh 1 aplikasi, yaitu NG Pro. Wih, keren nggak? Hanya 1 aplikasi yang Anda butuhkan, yaitu NG Pro. Ya. Oh ya, saya kasih tahu lagi. Ini ada yang tanya soalnya. Lu jangan gitu. Kalau selesai, ini penting. Free audio yang hari ini untuk semua orang yang daftar di communication skill. Bukan yang hari ini aja. Ya. Semua orang. Yang kemarin-kemarin juga yang udah daftar. Yang pokoknya yang ikut, yang udah daftar communication skill. Semua.
Ya. Ya. Dan antara communication skill itu akan sangat fun lah ya. Fun. Orang kita nggak ada topik aja kita 2 fun kok, apalagi ada topik. Ya pokoknya NG Pro ya, Anda bisa mendengarkan materi audio dan video yang sangat berbobot tentang MLM. Hanya satu aplikasi yang Anda butuhkan. Belum ada sekarang ya, Anda jangan coba, jangan cek Belum dulu ada. ya. Nanti ya. Bulan Agustus, oke? Saya kasih tahu dulu. Jangan kasih tahu dong. Masih lama. Enggak. Itu cepat tuh, ya. Agustus cepat itu. Sekarang aja udah bulan Mei, udah mau Juni. Cepat loh. Bentar lagi 2022. Saya mau ngomong apa ya? Nggak ada lagi. Tadi saya udah ngomong ini ya. Saya udah ngomong belum sih? Udah, dari tadi loh. Kupu-kupu, udah kepompong, udah cukup lah. Yang ini? Udah tadi, emosi aku. Aku lupa. Teman-teman mau live silakan ya. Ini udah mulai nggak berbobot nih topiknya. Tadi udah berbobot banget, ini udah mulai kurang bobotnya. Halo. Saya lupa, ada yang ini ya tadi? Hah? Ada ini? Ada. Emosi loh aku. Nggak inget ya.